Ngalir, ngobrol asik tentang pengelolaan air. Hai Sobat SDA, kembali lagi dengan Ngalir, ngobrol asik tentang pengelolaan air. Yuk sebelum kita mulai nih, kita pantun dulu ya teman-teman. Beli es lilin di situ Ciburuy, lupa dimakan sampai esnya mencair. Sobat SDA, dengarkan lagi kuy, ngobrol asik tentang pengelolaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Kali ini bersama saya Hana Rizky Fitriana. Di hari yang super istimewa ini, saya akan membantu bincang ringan kita tentang proyek strategis yang ada di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh dua narasumber kita dari bidang konstruksi Dinas Sumber Daya Air, yaitu Bapak Bambang Sumantri dan Bapak Dik Ahmad Sodikin. Pak Bambang dan Pak Didik ini telah berkecimpung di dunia konstruksi, khususnya konstruksi sumber daya air. Beliau merupakan dua ahli yang berkompeten di bidangnya. Assalamualaikum Bapak, kumaha damang? Pangestu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Biar teman-teman Sobat SDA ini lebih kenal nih Pak antara kita nih di dinas sama masyarakat Jawa Barat pada khususnya nih Pak. Iya. Mangga Pak, diperkenalkan, mangga dari Pak Bambang dulu Pak. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Bambang Sumantri. Sejak Maret kemarin saya diamanahi sebagai Kepala Bidang Konstruksi di Dinas Sumber Daya Air ini. Terima kasih. Cukup ya Pak, cukup ya teman-teman ya, introduction sedikit dari Pak Bambang. Kalau untuk lebih kenal mangga diantos ku Pak Bambang ya Pak ya di Dinas Sumber Daya Air. Iya. Selanjutnya Pak Dik, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dik Ahmad Sodikin. Sehari-hari bertugas sebagai Jafung SDA, ahli muda di bidang bina konstruksi. Oke, cukup ya Pak. Cukup. Cakap ya Pak, gitu. Oke. Karena di awal saya berbincang tentang proyek strategis yang ada di Jawa Barat, mungkin Pak untuk di bidang konstruksi nih, kita sebagai pegawai di bidang konstruksi pastikan tidak lepas dari program-program, kegiatan-kegiatan. Sebetulnya di bidang konstruksi sendiri, apa sih yang menjadi unggulan dari bidang konstruksi itu sendiri? Baik. Jadi bidang konstruksi itu salah satu bidang yang ada di Dinas Sumber Daya Air. Jadi tugas pokok fungsinya salah satunya adalah sebagai membina terkait dengan konstruksi irigasi maupun konstruksi Sunda Wapan. Sunda Wapan itu sungai, danau, rawa dan pantai. Juga terkait dengan tata kelola dari pelaksanaan pengadaan barang jasa seperti itu. Ada unggulan-unggulan yang mungkin tugas yang dibebankan kepada kepada dinas ke bidang konstruksi, yaitu salah satunya itu mengawal terkait dengan pengadaan barang jasa proyek strategis yang ada di Dinas Sumber Daya Air. Terima kasih Pak. Kalau berbicara pembinaan, pengawasan, berat ya Pak, saya aja yang mendengarnya, waduh apa nih gitu kan, cukup berat, apalagi ada yang namanya proyek strategis ini. Sebetulnya proyek strategis itu apa sih Pak gitu, biar sobat-sobat SDA ini pada tahu nih, kita sering dengar nih dari TV kan, proyek strategis nasional, proyek strategis Jawa Barat. Apa sih Pak sebenarnya proyek strategis itu? Jadi proyek strategis kalau menurut PP 42 tahun 2021 adalah proyek-proyek yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga pemerataan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat, dan terakhir pembangunan di daerah dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalam PP tersebut juga terkait dengan pelaksanaan proyek strategis nasional merupakan upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawa Barat sebagai salah satu proyek strategis, Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi bagian daripada proyek strategis nasional. Pada pelaksanaannya proyek strategis yang ada yaitu menitik beratkan pada pembangunan fisik dan non-fisik yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur kewilayahan, seperti itu. Sedangkan proyek strategis di Provinsi Jawa Barat berdasarkan visi Provinsi Jawa Barat itu sendiri yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi. Yaitu poin penting daripada visi tersebut yang terkait dengan pembangunan proyek strategis di Jawa Barat, yaitu Jawa Barat juara lahir dan batin, yaitu pembangunan Jawa Barat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Jawa Barat, baik lahir maupun batin, seperti itu. Makasih Pak untuk jawabannya. Betul sekali untuk Sobat SDA. Proyek strategis ini kalau boleh saya ringkas sedikit ya Pak ya, mungkin upaya-upaya atau dari pemerintah sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat ya Pak. Betul. Untuk di Dinas Sumber Daya Air sendiri tuh ada nggak sih Pak proyek strategis yang sekarang dilakukan itu apa aja Pak? Ada beberapa yang saat ini sedang dilaksanakan itu, yaitu ada sejak tahun 2019 ya melakukan proyek strategis itu pembangunan itu 2019 kita ada 5 pekerjaan. Di tahun 2020 karena masa pandemi jadi kita juga take down dulu ya. Dan mulai lagi tahun 2021 dan 2002 ini. Adapun mungkin rinciannya mungkin dapat disampaikan oleh Pak Dik ya. Oke, berarti kalau kayak gitu saya kembali dulu nih Pak. Sebetulnya proyek strategis sendiri di Jawa Barat itu kan pasti ada historis tuh Pak. Yeah. Historis mungkin yang panjang dari 2019, 2020, 2021. Berapa banyak sih Pak proyek strategis yang ada di kita? Dan kemudian bisa disebutkan mungkin biar Sobat SDA pada tahu nih di mana aja sih sebenarnya proyek strategis di Jawa Barat dan khususnya Pak? Ya baik, terima kasih. Mungkin untuk proyek strategis yang ada di Dinas SDA Jawa Barat, sebagaimana yang disampaikan tadi Pak Kepala Bidang bahwa dimulai di tahun 2019. Di tahun 2019 itu ada penataan dan revitalisasi situ Ciburuy, kemudian penataan dan revitalisasi saluran Kalimalang, penataan dan revitalisasi situ Rawakalong, penataan dan revitalisasi Waduk Dharma, dan pembuatan breakwater Pangandaran di Kabupaten Pangandaran. Kemudian lanjut di tahun 2021 yaitu penataan dan revitalisasi situ Gede di Kota Bogor. Kemudian lanjutan dari penataan dan revitalisasi situ Rawakalong di Kota Depok. Selanjutnya lanjutan penataan dan revitalisasi Kalimalang di Kota Bekasi. Kemudian lanjutan penataan dan revitalisasi situ Ciburuy di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian selanjutnya lagi yaitu lanjutan penataan dan revitalisasi Waduk Dharma di Kabupaten Kuningan. Kemudian penataan dan revitalisasi situ Wangi. Lanjutan juga untuk pembangunan breakwater di Kabupaten Pangandaran. Di tahun 2022 ini ada 8 proyek strategis, khususnya yaitu penataan saluran irigasi untuk wisata di daerah irigasi Cisadane Empang. Kemudian pembangunan embung di wilayah sungai Cisadane Cibareno yaitu untuk embung Cibenter Cikadu. Pekerjaan embung Kiara Payung
Kemudian yang keempatnya penataan dan revitalisasi kawasan destinasi wisata Situ Kabantenan di Kabupaten Bogor. Yang kelima penataan dan revitalisasi Situ Gede yang di Kota Tasikmalaya ini. Kemudian yang ketujuh penataan dan revitalisasi kawasan destinasi wisata Situ Gede yang di Kota Bogor. Maksudnya lanjutan dari tahun sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, penataan dan revitalisasi kawasan destinasi wisata Situ Rawakarong di Kota Depok, khususnya untuk pemasangan kubus apung. Kemudian yang kedelapan, penataan dan revitalisasi kawasan destinasi wisata Situ Salam di Kota Bogor. Mungkin itu beberapa proyek strategis yang ada di Dinas SDA mulai dari tahun 2019, 2021, dan 2022. Ayo Bapak, apa namanya Situ Ciburu itu Pak? Ya tahu nggak Bapak? Kenapa Rawakalong? Tahu, kan bahasa Sunda iya, apa sih Pak? taunya lagunya saja ya Pak ya kalau Situ Ciburu ya. Mungkin Pak Bambang yang lebih bagus suaranya Pak Bambang. Lauknya saya dipancing ya Pak ya. Emang nggak Ibu aja Bu Hana? Gitu ya Pak. Jadi tadi sih situ penataan situ, revitalisasi situ ya Iya. Pak ya. Sebetulnya kemarin nih Pak yang terakhir kan Pak Gubernur Jawa Barat kan meresmikan Betul. situ Rawakalong ya Pak di Iya. Depok gitu. Betul. Terus pas waktu saya ikut tuh ibu-ibu tuh pada nanya, naon sih situ teh cenah gitu Iya. kan. Waduk teh naon, embung teh naon, kan sama-sama kena air gitu kan, masih sama gitu. Apa sih yang membedakannya? Boleh Pak sedikit aja gitu biar sobat SDA tuh lebih paham gitu. Apa sih perbedaan dari ketiga suku kata tadi Pak? Siap. Baik Pak. Oh iya, Baik, Pak. mangga. Baik, gini. Jadi untuk situ itu yang berfungsi sebagai tempat penampungan air, di mana dia terbentuk secara alamiah. Sedangkan embung berfungsi juga untuk penampungan air juga yang agak cukup besar dan buatan oleh manusia. Kalau waduk itu diakibatkan oleh pembangunan bendungan yang cukup besar dengan tampungan air yang cukup besar. Luas tampungannya menjadi satu kawasan waduk yang bisa berfungsi berbagai macam, termasuk untuk air baku, seperti atau irigasi, mungkin seperti itu. Ayo sobat SDA. Udah tahu belum ketiganya apa? Pasti kan rada-rada bingung ya karena hampir mirip gitu di antara ketiganya itu. Kalau misalnya masih bingung, jangan lupa tanya aja sama Mbak Google ya sobat SDA. Betul. Kita lanjut aja ke proyek strategis nih Pak. Pasti Iya, kan baik. pemerintah membangun berbagai macam proyek strategis khususnya di Jawa Barat. Apa sih manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat ini dari adanya proyek strategis itu? Baik, terkait dengan manfaat ya. Jadi kita punya visi ya di Provinsi Jawa Barat ini terwujudnya Jawa Barat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi. Nah, pembangunan proyek strategis di Dinas Sumber Daya Air ini lebih kepada pembangunan fisik ya. Ini tentunya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan juga untuk menumbuhkan ekonomi di Jawa Barat. Pembangunan proyek ini diharapkan untuk menjadi, dan selain itu juga pembangunan proyek strategis diharapkan menjadi destinasi wisata multifungsi. Nah, dan tentunya dengan pembangunan proyek strategis SDA ini dapat setidaknya meningkatkan indeks kebahagiaan dan juga selain itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Apa itu multifungsi? Yang dimaksud dengan multifungsi di sini adalah manfaat yang didapatkan dari pembangunan proyek strategis ini mencakup berbagai segi ya, yaitu salah satunya dari segi sosial ya, yaitu dengan mensejahterakan masyarakat dan juga meningkatkan angka kebahagiaan. Dan berikutnya dari segi konservasi dengan ditatanya
situ diharapkan ini juga dapat mengamankan aset ya, mengamankan aset daripada aset dinas sumber daya air seperti itu. Dan yang terakhir dapat meningkatkan kapasitas tampung daripada situ itu tersebut. Dan kapasitas tampung ini juga adalah salah satu parameter penilaian indeks kinerja dari dinas sumber daya air Provinsi Jawa Barat ini, seperti itu. Boleh saya highlight itu pertama kebahagiaan ya Pak ya. Iya. Kita tuh bangga lah saya sebagai warga Jawa Barat karena kita tuh harus bahagia ya Pak, lahir dan batin. Betul. Karena dengan bahagia kita imun naik, kita Iya, kan, betul. insya Allah. Betul. Terus kita juga bekerja dengan senang hati. Iya. Dan jangan lupa Sobat SDA, kita harus bahagia karena bahagia kita tuh didukung loh sama pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahagia lahir dan batin. Iya. Nah Pak, Misi. sekarang nih pasti nih kan untuk proyek strategis itu tidak lepas dari permasalahan. Iya. Pasti kan ada permasalahan yang dilalui dari mulai awal mungkin perencanaan, pelaksanaan sampai nanti peresmian, pasca peresmian kan pasti ada pemeliharaan segala Iya, macam. Dari rangkaian itu permasalahannya apa aja dan mungkin tantangan ke depannya tuh apa sih gitu. Pasti berkaca dari sebelumnya kan pasti kita tantangan ke depannya tuh harus kayak gini-gini nih gitu kan. Iya. Ya, maka Pak Bambang sama Pak Diki. Saya dulu mungkin ya. Oh ya, mangga Bapak. Ya, jadi mungkin tentunya ada tantangan juga aja terkait dengan pelaksanaan proyek strategis ini ya. Saya kira tantangan utama itu mungkin perlunya ada komitmen bersama ya di antara semua unsur yang ada di Jawa Barat ini, ya baik pemerintah, masyarakat gitu ya, untuk sama-sama mendukung terkait proyek strategis ini. Karena menurut saya proyek strategis ini cukup baik tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Seperti itu. Jadi tantangannya apa Pak? Tantangan mungkin cukup besar dalam pelaksanaan proyek strategis ini, namun dengan dukungan dan peran dari Bapak Kepala Dinas beserta jajaran seluruhnya sampai di UPTD, insya Allah tantangan itu insya Allah bisa dilalui dengan baik. Pelaksanaan pekerjaan, konstruksi proyek strategis pun dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Kabit ya. Betul. Gitu Pak. Keywordnya kolaborasi dari semua pihak ya Pak. Ya, pentahelix. Iya, iya. Ini sama-sama mendukung. Mendukung pemerintah, swasta, Betul. masyarakat, Ya, kemudian akademisi mungkin ya Pak Iya, ya. betul. Akademisi juga perlu. Juga media. Iya, media benar sekali Pak. Harapannya apa sih Pak dari kita udah bangun nih proyek strategis yang ada di Jawa Barat. Harapan dari Bapak nih sebagai orang yang berkecimpung langsung pada proyek ini untuk masyarakat Jawa Barat apa Pak? Ya tentunya harapan saya terkait dengan pembangunan proyek strategis ini tentunya dapat bermanfaat ya bagi masyarakat Jawa Barat. Dan karena proyek strategis ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka mohon kepada masyarakat Jawa Barat untuk sama-sama memelihara, menjaganya bersama-sama untuk keberlangsungan proyek strategis ini. Mungkin semoga untuk masyarakat baik langsung maupun tidak langsung berdampak peningkatan kesejahteraan, menambah juga kebahagiaan, nilai kebahagiaan masyarakat yang memanfaatkan, khususnya di masyarakat sekitar proyek strategis seperti itu. Itu saja sih. Jadi Sobat SDA, kita harus memanfaatkan nih proyek-proyek strategis yang ada di Jawa Barat. Tapi jangan lupa, kita harus pelihara kebersihannya, Ya, betul. ya. Mungkin pelihara juga Ikut sarana men- prasarananya. Ikut ya. menjaga, betul. Betul, ikut menjaga karena dari pemerintah mungkin dari aparatur nggak bisa terus-terusan ya Pak, Iya. tapi Iya. masyarakat Iya. yang di situ mungkin Siap, ya betul. harus lebih menjaga, lebih aware gitu terhadap
barang itu anggap aja barang kita ya Iya. Pak ya, milik kita gitu kan, milik masyarakat Jawa Barat. Oke nih Pak, terakhir Oh, saya minta closing statement dari Bapak-bapak. Boleh pantun, Sek- boleh ya, pantun boleh ya? boleh bangga Pak. Baik, saya akan ada pantun nih buat sobat-sobat SDA semua gitu. Ke situ Rawakalong naik sepeda, mengikuti rombongan kirap pengantin. Yuk dukung proyek strategis SDA untuk mewujudkan Jawa Barat juara lahir dan batin. Terima kasih. Apa Diki? Iya. Mungkin SDA Saya kira juara pesannya. mendukung Jabar juara lahir batin. Gitu. Mudah-mudahan. Sobat SDA, dengan closing statement dari dua narasumber siang ini, usai sudah podcast kita hari ini. Semoga Sobat SDA dapat mendapatkan intisari dari pemaparan singkat hari ini. Hatur nuhun, Pak Hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Diki, hatur nuhun semua kru yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua Sobat SDA. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.